Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini mudah-mudahan saya dan adik-adik dan seluruh umat manusia yang ada di dunia tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala di saat suasana kondisi wabah corona ini, terutama umat muslim seluruh dunia yang sedang menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa ini lebih baik dari, ataupun bulan Ramadan ini lebih baik dari bulan Ramadan kemarin. Sholawat beriring salam marilah sama-sama kita sampaikan ke ruh junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Adik-adik sekalian, saya sadari adik-adik kemungkinan besar merasa bosan kuliah online, bahkan ada yang kuliah online cuma absen saja. Bahkan terkadang dosen memberikan materi lewat berbagai media sosial seperti contohnya YouTube ini. Adik-adik cuma merasa perlu absen saja, tidak penting apa yang disampaikan dosen. Tapi ketahuilah adik-adik bahwa saya dan dosen-dosen yang lain pastinya memberikan yang terbaik buat adik-adik. Mungkin ilmu yang sekarang yang kami sampaikan dalam berbagai materi video kami belum terasa efeknya, tapi saya pastikan ke depan pasti ada manfaatnya. Mudah-mudahan adik-adik tetap bersemangat, tetap haus ilmu, tetap ingin mau belajar, karena masa-masa sekaranglah adik-adik bisa berkonsentrasi untuk menambah wawasan adik-adik karena tetap stay di rumah. Seterusnya bagi adik-adik yang terkendala di kuota sinyal, sisihkanlah sebagian dari rezeki adik-adik untuk bisa tetap menuntut ilmu. Kalau dari YouTube, misalnya ada YouTube Go yang bisa memperkecil kuota habis dalam menonton, ataupun bagi yang terkadang ada yang berbagi sesama tetangga yang punya wifi, dengarkanlah apa yang disampaikan oleh tanda kutip guru-gurumu. Untuk kali ini video pengantar kuliah saya berjudul Fondasi Ekonomi Islam dan Zakat. Ini penting. Ekonomi Islam itu harus ada fondasi. Yang pertama, fondasi ekonomi Islam itu adalah zakat. Secara fiskal, Islam itu menganjurkan zakat. Walaupun di masa Rasulullah itu ada kharaj, ada fa'i, ada jizyah dan lain-lain, itu semacam pajak. Tetapi yang dianjurkan dalam Islam adalah zakat. Yang insya Allah kalau zakat fitrah kita akan bayar sebelum sholat Id, artinya sebelum hari Idul Fitri. Tapi bukan hanya zakat fitrah yang ada dalam Islam, zakat mal ada dalam Islam. Yang kedua, sistem moneter berbasis komoditas, dinar, emas, dinar dan dirham. Dulu terkenal dinar dan dirham. Kalau di ekonomi konvensional kan ada uang kertas dan uang logam. Islam tidak mengenal itu. Uang logam masih dikenal, tetapi yang terbuat dari emas, perak dan lain-lain. Artinya, kenapa? Karena dalam Islam ingin mengungkapkan bahwa moneter berbasis dinar dan emas, bahwa sesuatu barang itu apabila dibeli, penukarnya ataupun alat tukarnya harus sesuai nilai intrinsiknya dengan barang yang dibeli. Artinya emas, misalnya 1 gram katakan 550.000. Untuk membeli sebuah barang harga 550.000, maka dibayar dengan 1 gram emas. Sementara
dalam uang kertas ataupun uang logam, uang kertas 100.000 belum tentu untuk biaya mencetaknya itu, bukan belum tentu, pasti di bawah 100.000. Artinya uang 100.000 itu nilai intrinsipnya bukan 100.000. Nah, manfaat yang lain adalah ketika dinar dan dirham ataupun dinar dan emas, misalnya negara-negara Islam bersatu untuk deklarasi bahwa mata uang kami adalah dinar dan dirham. Artinya kalau kita berpergian, kalau kita butuh sumber daya yang ada di negara lain yang tidak ada di negara kita, kita tidak perlu repot-repot untuk menukarkan uang kita. Misalnya katakan saat sekarang mata uang dunia yang diakui adalah dolar, euro, pound sterling, tidak perlu. Karena kita punya dinar, kita bayar dengan dinar, punya dirham, kita bayar dengan dirham. Jadi di negara A laku, di negara B laku, di negara C laku, sampai Z laku. Yang terakhir, sistem finansial. Sistem finansial dalam Islam itu harus terbebas dari maisir, gharar, dan riba. Harus syariah. Dan Islam menganjurkan sebenarnya finansial dalam Islam itu harus berbasis kerjasama dan bagi hasil. Artinya apabila si A punya modal, punya kekayaan, dia mau membantu si B yang tidak punya modal sama sekali tapi punya keahlian, akhirnya diinvestasikan uangnya itu untuk mendapatkan keuntungan, dan keuntungannya dibagi sesuai nisbah bagi hasil yang disepakati, bukan dengan meminjamkan uang dan dengan embel-embel, dengan iming-iming bahwa nanti uangnya itu harus misalnya minjam 5 juta balikin 5.500.000 ya, itu menyusahkan orang lain. Yang benar itu, ini uang 10 juta saya investasikan untuk sampean kelola, insya Allah kalau untung buat sampean 40%, buat saya 60%. Jadi yang mengelola uang itu juga merasa ingin mengelola modal ini untuk memperoleh untung yang banyak dan berkah. Terus pilar dalam ekonomi Islam ada dua, kiri dan kanan. Di kiri ada sistem alokasi melalui mekanisme pasar dengan pengawasan yang luas dan ketat atau isbat. Kalau di pasar itu kuncinya cuma satu. Di dalam surah Nisa ayat 29 dibunyikan, antarodi minkum, suka sama suka. Si penjual rela untuk melepaskan barangnya, si pembeli senang untuk mendapatkan barang itu. Tapi di video sebelumnya, sistem pasar dalam ekonomi Islam sudah kita bahas bahwa perlu pengawasan. Artinya bagaimana tidak terjadi monopoli, tidak terjadi ihtikar atau penimbunan barang untuk tujuan memperbesar keuntungan dan lain-lain. Sebelah kanan ada sistem kepemilikan berbalik, wakaf dan kepemilikan bersama untuk barang-barang yang menguasai hajat hidup. Nah, wakaf, kita ingat Utsman bin Affan mewakafkan dengan membeli sumur yang ada di Madinah untuk kepentingan umat Islam, untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Nah, jadi wakaf itu sangat perlu. Konon kabarnya sampai sekarang Utsman bin Affan masih mempunyai tanah wakaf yang di atasnya telah berdiri hotel di Madinah, dan sampai sekarang itu masih memberi manfaat untuk orang-orang di sekitarnya yang istilahnya katakanlah berhak menerima penghasilan dari wakaf itu. Zakat berasal dari kata zaka, yuzaki, tazkiyatan, zakat, artinya menyucikan tubuh, berkembang dan berkah. Sebenarnya kita berzakat itu untuk menyucikan harta kita. Di mana sih cara menyucikannya? Nah, nanti di slide berikutnya ada kalimat bahwa itu untuk menghapus kekikiran dan untuk menumbuhkan rasa bersyukur kepada Allah SWT, karena kita sudah memperoleh rezeki yang istilahnya katakanlah kalau penghasilan yang lebih baik dari orang lain. Kata zakat disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 30 kali, di mana 27 kali diantaranya disebutkan bersama dengan perintah sholat dalam satu ayat. Nah, jadi zakat itu selalu berdampingan dengan sholat 27 kali. Bukan selalu ya, berarti ada 3 kali yang nggak berdampingan.
aqimus shalah wa atuz zakah. Artinya penting zakat ini. Terus secara teknis zakat adalah pengeluaran dari kekayaan dengan proporsi tertentu yang kemudian didistribusikan kepada orang yang membutuhkan. Secara umum, institusi zakat bertujuan untuk mendistribusikan kekayaan dan menciptakan keberkahan serta kesejahteraan sosial. Saya ada diskusi sedikit. Di Indonesia sangat banyak lembaga amil zakat. Saya tidak melarang ya, tapi saya berpendapat, hemat saya, harusnya lembaga zakat itu dikuasai penuh oleh negara. Artinya, kalau banyak lembaga amil zakat, lembaga zakat, maka makin banyak dong amilnya. Jadi yang tercover selama ini, yang berhak menerima zakat memang amil zakat berhak. Tapi yang 7 golongan lagi, selain hamba saya ya, berarti ada 6 golongan lagi, bisa dikatakan tidak terlalu optimal jadi. Nah, ini diskusi buat adik-adik. Bagaimana secara kualitatif ini bisa diteliti, bagaimana jika lembaga zakat itu disatukan dan dikuasai oleh negara. Bayangkan jika umat muslim yang ada di Indonesia 150 juta dengan zakat fitrah 50.000, totalnya 7,5 triliun. Bayangkan, pertanyaan kita, apakah ini sudah dikelola dengan sebenar-benar pengelolaan yang tepat sasaran? Karena saat sekarang ini banyak yang beranggapan sana misalnya yatim berhak menerima zakat, padahal tanda kutip ya, yang yatim ini mampu. Terus janda, padahal jandanya mampu. Padahal di 8 golongan itu tidak ada yatim, tidak ada janda. Ini diskusi buat kita bersama. Secara khusus, pembayar zakat muzakkin akan membersihkan jiwa dari kekikiran, memurnikan kekayaan, membawa pertumbuhan kekayaan. Yang membawa pertumbuhan kekayaan ini yang ada di ayat pertama yang menyatakan perbandingan riba dan zakat itu. Zakat itu berkurang di sisi kita, tapi bertambah di sisi Allah. Ini pertumbuhan kekayaan. Pasti siapa yang berzakat, siapa yang banyak berzakat, pasti tumbuh kekayaannya. Karena apa? Mengungkapkan rasa syukur kepada Allah SWT. Pada masyarakat secara keseluruhan dapat menuntaskan kemiskinan. Ini secara agregat. Kalau semua sadar bahwa kebijakan fiskal ini dalam fondasi ekonomi Islam, yaitu zakat, lama-kelamaan akan berangsur-angsur mengentaskan kemiskinan. Kalau kita semua sadar, penerima zakat mustahik dapat memenuhi kebutuhan hidup yang mendasar, menghilangkan kecemburuan kepada orang lain. Jadi memperkecil gap antara si kaya dan si miskin. Silakan dibaca di Quran Surah At-Taubah ayat 103 dan Quran Surah At-Taubah ayat 60. Fikih aturan zakat. Harta kena zakat apa saja, pembayar zakat siapa saja, penerima zakat siapa saja, jenis zakat apa saja, penetapan zakat nisab, kadar dan lain-lainnya apa saja, itu ada di fikih aturan. Nah, ini yang perlu saya ingatkan walaupun sudah pernah saya sampaikan. 4 kebijakan Rasulullah SAW setelah hijrah. Yang pertama, bangun masjid. Di saat masa corona ini bukan kita berarti pergi ke masjid bangun masjid, bukan gitu. Artinya membangun hubungan vertikal antara diri sendiri, keluarga, orang tua, istri, tetangga, warga di sekitar kita, untuk membangun hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus saling mengingatkan dalam ketakwaan dan kesabaran. Yang kedua, mempersaudarakan muhajirin dan ansor. Artinya ada memperbaiki hubungan horizontal kita. Bagaimana hubungan kita dengan istri kita, bagaimana hubungan kita dengan keluarga kita, bagaimana hubungan kita dengan tetangga kita, bagaimana hubungan kita dengan warga di sekitar kita, di tempat kerja kita, teman satu kampus kita, dan lain-lain. Artinya ukhuwah Islamnya harus dikuatkan. Dikuatkan untuk dieratkan, bukan dikuatkan untuk dipecahkan. Artinya
Artinya yang sana membangun kekuatan, yang sini membangun kekuatan untuk saling berpecah belah, membangun kekuatan untuk mempererat kuasanya. Yang ketiga, membangun pasar. Bagaimana tadi ada kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam, ada kebijakan moneter, ada kebijakan finansial. Bagaimana kita bisa perlahan-lahan menerapkan ini minimal di kehidupan sehari-hari, minimal yang bisa dipraktekkan dulu di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Misalnya zakat, rajin-rajinlah berzakat, rajin-rajinlah menghitung diri, apakah saya sudah tahun ini harus sudah berzakat. Artinya kita, ekonomi kita sendiri, keluarga kita, orang tua kita, masyarakat kita, dan seluruh yang ada dalam tumpah darah Indonesia ini harus berdiri di kaki sendiri dalam hal ekonomi. Kalau kita tetap terkungkung oleh kekuatan lain, maka kita seperti dijerat dengan katakan tali. Apabila kita melangkah ke kanan, maka tali ini ditarik seolah-olah tidak boleh melangkah ke kanan, ditarik lagi sebelah kiri, harus melangkah ke kiri. Bagaimana kita mau mandiri? Bagaimana kita mau maju? Yang terakhir, membangun kekuatan politik. Adik-adik semua ataupun penonton yang ada dalam channel YouTube saya ini, jangan sekali-sekali umat muslim alergi terhadap politik. Artinya bagaimana? Kita harus membangun politik ala Rasulullah SAW berdasarkan apa? Al-Quran dan hadis. Artinya kita perlu untuk memperkuat yang ketiga tadi, membangun masjid, mempersaudarakan orang jiran dan Islam, membangun pasar. Kita harus mempunyai kekuatan politik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya berpesan kepada adik-adik semua, jangan bosan-bosan buka channel-channel YouTube yang lain untuk kepentingan ilmu dari adik-adik. Buka fasilitas-fasilitas yang lain, masih banyak selain YouTube, banyak, baik itu membaca lewat e-Pusnas ataupun lewat yang resmi-resmi. Artinya resmi, bisa juga sih belajar dari blog-blog pribadi orang lain, tapi harus disaring, difilter yang mana yang harus kita jadikan sebagai referensi. Mudah-mudahan adik-adik selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mendapat keberkahan ilmu, karena ilmu itu harus dituntut dari buayan sampai ke liang lahat. Apalagi saat sekarang ini hanya menuntut di rumah aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Innallaha yuhibbul jamil. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.